Perkembangan pesat timnas Indonesia yang tidak bisa lepas dari diaspora jadi bukti nyata bahwa kita menjadi bisa bersaing di kancah Asia, bahkan sedang berjuang menuju internasional. Namun ternyata hal ini membuat tetangga udah nggak betah berlama-lama lagi untuk menjiplak secara terang-terangan. Sampai-sampai Malaysia cari pemain keturunan dari Belanda juga, sesuatu yang bikin media Belanda Football Zone jadi ikut merosting Harimau Malaya yang sedang mencoba mengikuti jejak Indonesia untuk cari pemain keturunan. Tidak tanggung-tanggung, menurut laporan media tersebut, Malaysia setidaknya mengincar 3 pemain dari Eredivisie, namun diragukan keligibelannya sebelumnya. Itulah yang selalu menjadi masalah mereka. Namun, ini juga menimbulkan berbagai pro kontra di kalangan pecinta sepak bola negeri jiran. Di samping itu, punggawa Garuda sendiri kini sedang pada perform di Eropa. Kelvin Verdonk jadi bukti yang kini sedang disorot bahkan sampai media-media Belanda. Sebab ia dinobatkan masuk dalam skuad terbaik divisi bulan Januari ini. Bukanlah sesuatu kebetulan semata. Verdonk sudah beberapa kali masuk dalam skuad terbaik semacam ini di sepanjang musim 2024-2025. Tentunya ini menunjukkan bagaimana kualitas bek timnas tersebut, hal yang sepertinya tidak bisa dirasakan oleh tetangga. Dan pada akhirnya, mereka iri untuk bisa juga memiliki pemain keturunan yang berkualitas. Skuad Garuda kini menjadi salah satu tim yang bisa dibilang elit Asia, karena diisi oleh banyak pemain yang berkarir di kancah sepak bola Eropa, bahkan beberapa ada yang merumput di top 6 Liga Eropa. Seperti layaknya Jay Itzes, Kelvin Verdonk, Tom Hay, Maes Hilgers, Eliano, hingga Kevin Dix yang baru-baru ini menyelesaikan transfer ke klub Bundesliga. Selain bermain di klub top, beberapa dari mereka juga terkadang tampil gemilang bersama tim yang pada akhirnya juga membawa nama Indonesia. Kelvin Verdonk contohnya, ia baru saja masuk dalam skuad terbaik Eredivisie bulan Januari ini dengan penilaian menggunakan statistik data sekaligus suara fans di sana. Pencapaian ini diraih setelah bek kiri timnas tersebut berhasil membawa NS Nijmegen selalu menang di 2 laga Eredivisie sepanjang bulan Januari, serta menyumbang 1 gol ketika menghadapi Fortuna Sittard. Namun ini bukanlah kali pertama Verdonk mendapatkan pencapaian tersebut. Sebelumnya, ia pernah masuk dalam daftar skuad terbaik Eredivisie juga pada November 2024. Yang paling mengesankan adalah ketika Verdonk terpilih dalam tim terbaik paruh musim Eredivisie 2024-2025. Hal ini jelas menegaskan kualitasnya sebagai bek, sekaligus menegaskan julukannya sebagai si konsisten. Ya, itu saja pencapaian si konsisten di Eropa juga terus meningkat. Pernah berperan sebagai kapten tim bersama NS Nijmegen. Ia sempat mengenakan ban kapten dalam pertandingan krusial melawan Heracles Almelo. Selain Verdonk, beberapa pemain lain juga sempat menjadi kapten di klubnya masing-masing. Jay Itzes sempat mendapatkan mandat sebagai kapten guna memimpin kesebelasan Venezia, menggantikan kapten utama Joel Pohjanpalo yang ditarik keluar dalam lanjutan Serie A saat melawan Parma. Justin Hubner beberapa kali mencicipi ban Kapten Wolf U21 dan terakhir kali saat membawa timnya mengalahkan Leicester pada Desember 2024. Kiper timnas Indonesia Martin Paes juga sempat dipercaya memakai ban kapten untuk memimpin FC Dallas pada laga persahabatan melawan Dinamo Tbilisi pada 26 Januari kemarin. Yang paling sering menggunakan ban kapten di klubnya adalah Kevin Dix, yang memang menjadi sosok kapten tim FC Copenhagen. Namun hal itu tidak akan berlangsung lama lagi, sebab ia akan cabut ke Borussia Mönchengladbach pada akhir musim ini.
Akan tetapi dari sinilah kita bisa menilai bagaimana kualitas mereka yang tidak main-main. Kepercayaan dari klub-klub Eropa untuk memberikan ban kapten kepada pilar Garuda tentu jadi nilai tambah bagi setiap pemain dan sepertinya hal semacam inilah yang membuat tetangga kepanasan. Malaysia sudah ngebet banget mencari pemain keturunan dari Belanda juga. Salah satu yang tengah dikejar-kejar Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, saat ini adalah 3 pemain keturunan dari Belanda. Setelah sebelumnya gagal mendapatkan Kapten Go Ahead Eagles Medal yang tidak memenuhi syarat regulasi FIFA, kali ini Malaysia belum mau menyerah berburu pemain Belanda berdarah Melayu. Verdrief, Sam Chopperman, dan Dine van Wageningen adalah 3 nama yang kini tengah diincar oleh FAM, seperti yang dilaporkan media Belanda Football Zone. Namun di sini, media tersebut malah menilai jika apa yang dilakukan Malaysia hanya ingin meniru kesuksesan Indonesia. Seperti iri melihat prestasi tetangga yang terus meroket, Malaysia ingin tiru Indonesia berharap bisa yakinkan 3 pesepak bola Belanda. Malaysia terinspirasi oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia. Mereka yang berada di nomor 132 dalam peringkat dunia FIFA, itu ingin merekrut para profesional Belanda agar dapat naik ke piramida sepak bola global. Ketiganya sendiri diharapkan FAM untuk bisa diresmikan menjadi warga negara Malaysia guna menjadi suksesor Harimau Malaya di kualifikasi Piala Dunia. Ya, intinya mereka baru mau memulai seperti Indonesia, gitu. Ketiganya juga sama-sama main di klub Liga Utama Belanda, seperti Verdrief, yang merupakan rekan Eliano di PEC Zwolle, Sam Chopperman, di klub Heracles Almelo, serta Dine van Wageningen, yang masih dikontrak Sparta Rotterdam. Khusus untuk Dine van Wageningen belum tampil reguler bersama skuad utama. Ia lebih sering tampil di Sparta 2 di kasta ketiga Liga Belanda. Menurut Transfermarkt, pemain 22 tahun ini baru tampil sebanyak 1 kali bersama tim utama Sparta di Eredivisie. Namun yang jelas sih, Malaysia udah mulai pintar mencari pemain keturunan yang berpotensi dan masih muda-muda, di bawah 25 tahun semua. Apa yang tengah dijalani oleh negeri jiran sejatinya memang seperti Indonesia dulu-dulu. Mereka belum punya banyak data pemain keturunan, sehingga sedang berusaha seadanya dulu. Ketiga pemain tersebut, menurut laporan media Football Zone, tadi juga masih dipantau saja, belum bisa dipastikan untuk diproses oleh FAM. Media tersebut juga menuliskan kalau Malaysia jangan terlalu berharap dulu, sebab kali ini ada 3 pemain sekaligus bukan berarti ada jaminan eligible. Fans Malaysia juga sebelumnya sempat sangat kecewa terhadap FAM karena menanti pemain keturunan yang ternyata pada akhirnya tidak bisa diproses. Jadi, jangan bermimpi dulu untuk punya pemain keturunan macam Indonesia yang sudah diisi lebih dari 15 pemain abroad. Sejatinya, dalam skuad Harimau Malaya sendiri sudah banyak dihuni oleh pemain keturunan, bahkan jadi mayoritas. Namun kembali lagi, persaingan dan juga performa jadi masalah besar bagi mereka. Sebab, banyaknya pemain yang dinaturalisasi oleh FAM, kebanyakan kurang berkualitas dan sudah berumur. Contohnya seperti Henrique dari Brazil, Ezequiel Aguero dari Argentina, Romel Morales dari Kolombia, Mohamedou Soumaré dari Gambia, Paulo dari Brazil, dan Fergus Tierney yang belum lama dinaturalisasi dari liga lokal. Kali ini Malaysia benar-benar ingin meniru Indonesia yang membuat ada pro dan kontra soal naturalisasi di timnas Malaysia. Namun pelatih barunya Peter Klamosovski tidak masalah akan hal itu demi kekuatan tim.
Putra mahkota Johor sendiri, Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim juga menyebut kalau Malaysia siap menaturalisasi para pemain yang masih punya garis keturunan. Para pemain yang terpilih adalah mereka yang cukup bagus dan telah membuktikan kemampuannya, kata pelatih baru Malaysia, Peter Klamosi. Jadi, itulah berbagai rencana yang tengah dijalankan oleh Timnas Malaysia, yang menuai pro dan kontra gegara meniru Indonesia. Betul juga sih kata media Belanda. Jangan banyak berharap dulu deh Dek Malai, takut kecewa sendiri nantinya.